Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya Tuhan akan memberkati setiap kita. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa Online ini. Saya percaya Tuhan sangat disenangkan karena Bapak Ibu mau datang kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu. Itu menandakan kita adalah orang-orang yang sangat rendah hati. Hanya ingin mencari Tuhan dan kekuatan kita hanya daripada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita naikkan doa kita. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan Yesus, kami datang kembali ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mau ya Tuhan Yesus tersungkur di bawah kaki-Mu, berserah penuh kepada Engkau ya Bapa. Karena kami tahu ya Tuhan Yesus, kami tidak mampu hidup tanpa Engkau ya Bapa. Sebab kami ada sampai saat ini semua oleh kasih karunia-Mu, oleh anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang menuntun setiap langkah kami ya Tuhan Yesus. Sampai kami saat ini diberi kesehatan, diberkati dengan melimpah. Kami percaya Yesus, semua oleh anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau adalah sahabat kami yang selalu bersama kami. Engkau adalah perlindungan kami. Ini saatnya kami menyembah Engkau ya Bapa. Kami siap beribadah kepada Engkau hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku.
kasih ya Yesus. Terima kasih Allah kami, bahwa penyertaan-Mu untuk selama-lamanya ada bagi kami Yesus. Semua oleh karena Engkau kami bisa berdiri sampai saat ini. Kami mampu berjalan, kami masih dianugerahi oleh berkat-berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan lebih dahsyat sebab kasih setiap-Mu di setiap langkahku, ku mampu sekali lagi, ku mampu bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku, ku memuji, kami memuji, ku memuji, kami selalu memuji, ku tak pernah pandang hina setiap kali, tak pernah meninggalkan kami. Mari Tuhan angkat suara kita, kita menyembah Allah yang setia, sebab kasih setianya lebih dari hidup, kasih setianya selalu baru setiap pagi di hidup kita. Kami mau memuliakan Engkau, Allah dan Raja kami, Tuhan Juru Selamat kami, yang pegang hidup kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami tersentuh, kami berserah
Kami mau mengakui ya Bapa, kami ada sampai saat ini semua oleh anugerah-Mu. Bukan kuat dan gagah kami, hanya karena kasih karunia-Mu Yesus. Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Sama-sama dari awal dengan segenap hati katakan, bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasilitas-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya. Bukan karena kecakapan-Mu, bukan karena penghidupan-Mu, bukan karena kelebihan-Mu, Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau datang, itu karenanya. Bila Engkau punya semua daripadanya. Semua karena Tuhan-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Mari kita akui dari awal sama-sama nyanyikan. Karena kebaikan-Mu, bukan karena fasilitas-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya. Bukan karena
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini kerinduan kami, ya Allah. Ini kerinduan kami. Kami mau selalu bersyukur, ya Allah, sebab kasih setiamu lebih dari untuk selama-lamanya. Kami mau menjadi penyembah. Sama-sama kita angkat suara kita katakan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Sama-sama katakan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Mari semuanya lebih dahsyat kita angkat suara kita nyanyikan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidup. Ku sembah Bila Engkau tak besertaku Tuhan, ku tak mau jalan sendiri. Tuntun kami Tuhan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tuhan, turunkanlah pengurapan-Mu yang baru buat kami. Tuhan, urapi kami dengan minyak yang baru.
Tuhan, berikan kami pewahyuan-Mu ya Tuhan. Pengajaran-pengajaran firman-Mu itu dapat mendidik kami, mengajar kami, menuntun kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah ya Tuhan, Engkau bisa ya Tuhan punya pengaruh besar dalam hidup kami. Tuhan, ketika Engkau berbicara, ketika Engkau mengoreksi, menegur, beri kami hati ya Tuhan, yang bisa ya Tuhan memahaminya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara secara khusus, secara pribadi buat kami. Karena memasuki bulan 10 ini kami ingin ya Tuhan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan. Dan melakukan ketetapan-Mu ya Tuhan. Karena kami mau mengasihi Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kami. Urapi kami semua, berbicara secara khusus, secara pribadi. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali. Shalom saudara. Ya, saya tuh ingin saudara sharingkan tentang ya memasuki bulan 10 ini. Ya, angka 10 bicara tentang angka ketetapan Tuhan ya. Kita akan bahas saudara 10 hukum Tuhan, ketetapan Tuhan. Nah, kita akan mulai hari ini saudara, yaitu dengan perintah yang ke-10. Ya, 10, 9, 8 sampai nanti perintah yang pertama. Ya, kalau Tuhan kehendaki kita akan bahas satu persatu daripada ayat ini. Yang kita bisa ambil, yang kita bisa baca dari Keluaran pasal 20 ayat 17. Saudara, ini perintah ke-10 yang berbunyinya apa? Jangan mengingini rumah sesamamu, janganlah mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, saya berikan judul daripada khotbah saya hari ini, yaitu bagaimana menemukan kepuasan hidup yang sejati. Ya, kita akan belajar saudara 10 ketetapan, kita sama-sama ini kan. Ya, kata mengingini saudara, ini maksudnya adalah saudara dalam ininya mengandung arti bahwa mengingini dengan maksud untuk memiliki sesuatu yang bukan hak kita atau milik kita. Itu maksudnya di sana. Jadi saya teringat dengan perkataan daripada Yohanes Pembaptis yang kita bahas kemarin ketika kita belajar tentang apa itu pengertian daripada rendah hati. Nah, Yohanes Pembaptis itu berkata tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu dari dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Itu Yohanes 3:27. Jadi perkataan Yohanes Pembaptis ini mengandung arti bahwa gini saudara, kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup mencukupi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan Dia. Katakan amin. Yang kedua, saudara, perkataan ini mengandung arti juga adalah apa saudara? Kita menghormati akan kedaulatan Tuhan. Jadi mau apapun yang Tuhan putuskan untuk hidup kita, saudaraku, kita tetap hormati itu. Ini yang mengandung arti daripada hukum yang ke-10. Ya, jangan mengingini, ya kan? Apapun yang bukan menjadi hak kita, ya milik kita. Nah, kalau kita melanggar ya hukum ke-10, menginginkan sesuatu yang bukan hak atau milik kita, maka kita akan terjatuh kepada jerat yang namanya apa? Materialisme. Materialisme. Ada beberapa bahaya dari jerat materialisme. Ini yang kita akan belajar dari hukum ke-10 ini, saudaraku ya. Yang pertama adalah materialisme itu menimbulkan banyak kekhawatiran. Kalau orientasi hidup kita itu pengejarannya adalah uang dan harta atau hal-hal yang bersifat materi, saudara, maka kita akan hidup dalam kekhawatiran. Lukas 12 ayat 15 kita baca ini perkataan Tuhan Yesus. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan apa? Waspadalah terhadap segala apa? Ketamakan. Ketamakan itu banyak jenisnya saudaraku. Ada orang yang tamak dengan harta, ada orang yang tamak dengan apa? Dengan kekuasaan, tamak macam-macam saudara. Segala jenis berjaga-jaga waspada terhadap segala ketamakan. Sebab ya, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya,
hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Artinya gini saudaraku, walaupun seorang punya harta yang banyak, dia tidak akan pernah bisa menemukan yang namanya kebahagiaan dan kepuasan. Istilahnya nggak pernah kenyang, saudaraku, hanya dengan itu. Kenapa? Justru kalau orientasinya adalah materialisme, yang pertama adalah kita akan kena yang namanya saudara hidup di dalam kekhawatiran. Ya, kalau fokus hidup kita tentang uang atau hal-hal yang bersifat materi atau materialisme, kita akan kena jerat kekhawatiran. Maksudnya begini saudara, ketika kita nggak memiliki cukup uang, kita akan khawatir. Kalau orientasi itu, kalau kita banyak simpenan nih, uangnya juga banyak, kita juga khawatir. Nanti gimana nih hilang? Bagaimana ini? Saya ketemu, saya pikir orang yang gak punya uang aja saudara yang khawatir. Salah seorang teman saya, ya sekarang sudah di surga, masih muda sih anaknya. Ya memang duitnya banyak, simpenannya banyak. Pak, dia cerita sama saya, bingung juga ya Pak ya. Gak punya duit kita susah. Banyak duit, pening juga. Kata orang Palembang, pening juga Pak ya. Takut cak mano ini, ya kan? Mau simpen di Indonesia takut tidak aman. Mau di Singapura juga cak mano nanti. Dia bilang, iya juga ya. Kalau memang orientasi kita itu. Karena gini, saya melihatnya gini saudara. Masalah kebanyakan orang adalah masalahnya itu cukup sederhana aja. Yaitu saudara, semua orang merasa apa saudara? Selalu merasa apa? Kekurangan uang. Mau uang sebanyak apapun saudara. Dan itu kalau kejar itu selalu hidupnya khawatir terus. Khawatir, takut, curiga. Contoh aja kalau orang orientasinya menginginkan gitu. Kayaknya mau kejar itu. Misalnya saudara mau jual ini buku. Saudara sudah tetapkan harga buku ini 100.000. Saya tawar. Ketika tiba-tiba saudara jual ada orang yang mau beli. Kok cepat sekali. Saudara khawatir. Kemurahan enggak ya? Saudara mulai balik lagi. Seperti kayak ada kisah seorang, ini maaf ya, bukan saya mau ini kenapa. Ini orang Yahudi. Ini kisah nyata. Dia mau jual rumahnya kepada seorang hamba Tuhan, pendeta. Saudaraku, sudah nego, dapatlah satu harga. Tetapi kan dia bilang, oke nanti kita akan ini kan, saya mau proses dulu dengan bank segala macam. Ya sudah ada harga. Tidak lama kemudian pada waktu yang dia udah tetapin untuk ketemu untuk proses itu saudaraku. Si orang Yahudi ini bilang, ada orang yang nawar lebih mahal. Dari harga yang kita udah sepakati. Kayaknya aku tidak mau lepas lagi. Itulah orang yang orientasinya apa? Materi. Betul ya saudara? Orang materi. Terus akhirnya begini. Ya kan? Oh kamu gak mau. Terus saya sip. Hamba Tuhan ini orangnya kan penuh hikmat. Kamu tahu enggak, harga segitu. Aku kan hamba Tuhan. Aku sudah berdoa dan Yahweh sudah bicara angkanya segitu. Yahweh bicara sama kamu, angkanya segitu. Yahweh bisa bicara sama kamu ya. Dia bilang, ini Yahudi ini bingung. Kok Yahwehnya dia, Tuhannya dia, kok bisa bicara sama pendeta ini? Kita kan Tuhannya sama, Yahweh sama. Aku doa, Yahweh ngomong angkanya segitu, sudah. Kalau kau enggak mau jual dengan angka segitu, ya kan saya enggak tanggung jawab untuk kamu gimana. Maksudnya kau nanti kena marah dari Yahweh. Awas, udah. Selesai daripada itu saudaraku, saudara tahu apa? 2 minggu kemudian, saudara, Yahudi ini teleponin si hamba Tuhan. Dia bilang, Pastor, bisa ketemu. Dia bilang, betul ya Yahweh itu bicara sama kamu ya. Saya 2 minggu gak bisa tidur suami istri. Gak bisa tidur. Sejam pun gak bisa tidur saya. Terkebangun terus, pikirin ke kamu. Sepertinya saya harus jual sama kamu. Walaupun ada orang yang nawar lebih mahal. Ini kisah nyata saudara. Jadi saya bilang ini hebat juga ya, memang Yahweh bisa bicara. Dia gak percaya orang Yahudi, Yahweh bisa bicara. Jadi ketika kita orientasinya duit,
hidup kita penuh dengan waktu kita jual, kita khawatir. Kemurahan dah. Kita naikin kalau udah mau. Saudara ngertilah kalau yang orientasi seperti itu. Yang kedua, materialisme ini akan meningkatkan level stres kita. Saudara, Amsal 23 ayat 4. Katakan apa? Janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu itu. Kayaknya kesannya kita gak boleh kaya apa? Betul gak? Enggak juga. Bukan gak boleh kaya. Maksudnya saudara, coba kita jelasin lagi di Amsal 28 ayat 20. Lebih jelas lagi. Ya, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi apa? Kaya. Tidak akan luput dari hukuman. Jadi saudara Kristus, ini kalau kita mau cepat kaya, pasti ujungnya stres. Kita udah bahas kemarin. Jadi Tuhan bilang, Alkitab bilang, slow down. Coba pelan-pelan, sedikit demi sedikit lah nabung. Ya, saudara, kita akan kehilangan kesehatan untuk mengejar uang. Ya, kayaknya wow, kerja harus dari Senin harus sampai Senin lagi. Nggak ada waktu kosong. Nggak apa-apa kerja keras. Nanti ujungnya, ya kan, kita kehilangan kesehatan untuk menghasilkan uang. Lalu kita kehilangan uang untuk memulihkan kesehatan. Muter aja di hidupnya. Bukan berarti kita nggak boleh kerja keras, harus kerja keras. Tetapi orientasinya ini, motivasinya ini, jangan materialisme. Materialisme ini akan menimbulkan banyak apa? Penderitaan yang ketiga. Saya mau ajar ini tentang jangan inginkan, wah mau ini segala macam. Ya, belajar rasa cukup, rasa puas. Jadi kita baca 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau orang cinta uang, materialisme, ya saudaraku, dia bisa menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dari berbagai-bagai duka. Saya jadi gembala 27 tahun, saya melihat banyak jemaat. Kalau saya lihat di orientasinya udah benar-benar harta yang dikejar. Gak lama tuh imannya. Saudara, gak lama ibadahnya. Gak lama ada di gereja. Saudara, ada banyak orang ngalami putus asa ketika mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kalau kita tidak bisa mendapatkan semua yang kita inginkan, manfaatkanlah semua yang kita miliki sebaik mungkin. Katakan amin. Alkitab tuh tidak mengutuk kekayaan, tidak anti kekayaan, saudaraku. Alkitab juga tidak pernah berkata bahwa uang itu jahat. Tetapi yang dikatakan oleh Alkitab adalah cinta akan uang adalah akar dari segala jenis kejahatan. Katakan amin. Jadi ayat firman Tuhan di atas menyatakan bahwa Allah sama sekali tidak menentang kekayaan. Allah menentang penyembahan terhadap uang dan kekayaan. Nah, ada satu firman Tuhan saudara yang boleh saudara catat. Pengkhotbah 5 ayat 9 yang mengatakan siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Maksudnya hidupnya gak akan pernah puas, gak akan pernah berbahagia karena uang. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Jadi pertanyaannya sekarang dalam hidup saudara, ya kan? Apakah saudara puas dengan keadaan dan hidup saudara saat ini? Ya, saya ingin bagikan tentang bagaimana menemukan, ya kan, kepuasan sejati berdasarkan Alkitab. Ya, dari hukum yang 10 Tuhan katakan jangan mengingini. Ya kan, jangan mengingini apa yang bukan hak kita. Saudara bisa mengerti ini kata, nanti saya akan jelaskan pelan-pelan. Ya kan, bukan berarti akhirnya biarlah kita gak punya apa-apa. Bukan itu poinnya.
Seperti Yohanes Pembaptis, kita gak akan pernah bisa ambil sesuatu yang tidak pernah diberikan dari sorga. Katakan amin. Kalau kita ambil itu, orientasi hidup kita itu bukan Tuhan. Tetapi materi ini akan menjerat banyak kita. Hidup dalam kekhawatiran, saudara, ya kan? Hidup dalam stres, masuk terjerat dalam banyak penderitaan. Ya kan saudara, jadi malu. Ada 6 prinsip kebenaran firman Tuhan untuk mendapatkan, ya saudara, ada 6 prinsip. Saya akan bagikan pelan-pelan, saya berdoa, karena hidup kan berdasarkan prinsip, bukan berdasarkan perasaan. Kalau saudara berdasarkan prinsip, kita hidup dengan prinsip, saya percaya, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Yang pertama, prinsip pertama adalah apa? Bersyukurlah atas segala sesuatu yang sudah kita miliki. Jadi cara terbaik untuk menemukan kepuasan dan kebahagiaan sejati adalah caranya gimana saudara? Bukan ngitung banyaknya duit, jangan. Tapi saudara caranya dengan apa? Menghitung nikmat. Katakan nikmat. Tulis nikmat. Ya, hitung nikmat dan berkat Tuhan yang kita miliki satu persatu. Ada kan janjinya? Hitung berkat satu. Oleh kasih-Nya berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jangan ngitung duit, tapi ngitung nikmat atau berkat. Berkat itu bukan duit loh saudara, jangan salah lagi. Bukan, berkat itu bukan semata-mata duit, tapi nikmat. Ketika saudara bisa sehat, itulah nikmat. Katakan amin. Saudara bisa makan, bisa pergi, bisa punya sahabat, punya keluarga, punya apapun, itu namanya nikmat. Itu yang dipikir. Saudara, kalau kita ngitung nikmat atau berkat, bukan duit yang kita punya atau yang gak kita punya, saudaraku, saya yakin ada rasa syukur, ada puas gitu. Jangan punya prinsip atau konsep hidupnya jika dan maka baru aku bahagia. Ya, kita gak akan pernah bisa puas, menemukan kepuasan dan kebahagiaan kalau hidup kita jika maka. Tahu gak arti jika maka? Jika saya sudah punya rumah lebih besar, maka saya akan bahagia. Jika saya punya mobil lebih banyak, lebih baik, maka saya akan lebih bahagia. Gak bisa. Jangan saudaraku. Jangan percaya sama mitos. Jika saya punya lebih banyak, maka saya akan lebih puas dan bahagia. Tapi belajar untuk menghitung nikmat. Menghitung nikmat atau berkat Tuhan. Ya, belajar mengucap syukur, udah nikmat, syukur, terima kasih Tuhan. Ya kan saudara? Ya, sambil apa saudara? Setelah kita merasa puas, bersyukur, kita harus tetap memiliki apa? Inspirasi dan tujuan. Alkitab katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18-19. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat 19 apa? Jangan padamkan roh. Maksudnya puas. Hanya aku puaslah. Kalau pendeta puaslah jemaat. Sudah punya jemaat 20 orang, 50 orang. Kalau 500 pusing nanti. Sangkanya serakah lagi. Bukan itu poinnya. Apa yang ada kita berkata puas aku. Ucap syukur. Tetapi jangan padamkan roh. Jangan padamkan inspirasi. Saudara, ya kan harapan-harapan untuk bisa dipercaya lebih besar oleh Tuhan. Katakan amin. Ini penting. Jangan sampai kita beda ini. Saudara puas dengan hidup saudara hari ini. Dengan pekerjaan saudara, dengan sahabat, puas. Kalau kita bilang puas, ya kan Tuhan akan tambahkan lagi. Kalau kita gak pernah puas, Tuhan akan pernah bisa buat itu. Jadi dengan hal yang positif ya, ya kan? Jadi
Jadi nanti kalau kita gak pernah puas, kita akan mengingini apa yang bukan hak kita. Ini yang maka puas, rasa cukup. Pembagian makanan. Kalau ada yang ulang tahun, ada pembagian makanan kan, kotakan 1 orang 1 bungkus, nasi bungkusnya. Tapi ada orang ambil 2 bungkus. Dia bilang untuk anakku, untuk bini aku. Kan peraturannya 1 orang 1. Nah ini kita gagal melakukan hukum 10. Menginginkan apa yang bukan punya kita. Itu kan karena ada 100 orang, 100 nasi bungkus. Kalau kau ambil 2, 1 orang. Yang jadi milik 1 orang kau ambil itu. Mengerti gak maksud saya? Katakan amin. Ya kita ambil apa yang jadi ketetapan gitu saudaraku. Katakan, oh gak apa-apa. Oh gereja. Misalnya kan kita tinggal di mes kantor. Mes gereja. Ya kan gak apa-apa nyalainnya terus AC. Bukan kita sendiri yang bayar. Ini melanggar hukum ke-10. Kita dikasih mes itu waktu kita ada di situ nyalain AC. Waktu gak ada matiin. Supaya lebih hemat. Saudara bisa ngerti? Supaya nanti kalau kita datang lagi kan tetap dingin gitu. Ini kan serakah gitu. Itu hal-hal seperti ini harus kita inikan. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Jatah-jatah yang ini kan. Saudara, prinsip yang kedua yang harus kita lakukan untuk melakukan ketetapan yang ke-10. Hukum yang ke-10 adalah apa? Saudara apa? Prinsip kedua adalah kenali keterbatasan uang. Kita harus kenal. Kalau kita kenal keterbatasan dari uang, saya yakin kita ngerti. Ini cuma alat. Uang bisa beli obat, tapi uang tidak bisa membeli apa? Kesehatan. Uang bisa membeli rumah, tetapi uang tidak bisa membeli kehangatan, kasih di dalam rumah. Ya, uang bisa beli hubungan, saudaraku, tetapi uang tidak bisa membeli persahabatan. Uang bisa beli hiburan, tetapi uang tidak bisa beli sukacita. Uang bisa membeli makanan, tapi uang tidak bisa membeli nafsu makan. Uang bisa membeli tempat tidur, tetapi uang tidak bisa membeli tidur. Itu saya mau bicara ini tentang ada keterbatasan dalam uang. Katakan amin. Bukan uang satu-satunya. Memang kalau gak punya uang ya susah kita. Tetapi saudara jangan serahkan dengan hal uang ini. Katakan amin. Uang bisa membeli kalung salib, tetapi uang tidak bisa memberi apa? Keselamatan, juru selamat. Katakan amin. Makanya Pengkhotbah 5 ayat 9 katakan apa? Siapa mencintai uang tidak akan apa? Puas dengan uang. Kenapa? Tidak akan bisa. Karena uang ada batasnya. Dia punya keterbatasan. Saudara, katakan amin. Dia bisa dengan uang kita membawa kita bisa pergi ke dokter dan masuk rumah sakit. Kita bisa bayar rumah sakit. Bisa. Tetapi untuk kesembuhannya kita nggak bisa. Ada batasannya. Disinilah kita butuh apa? Tuhan. Katakan amin saudara, kita butuh Tuhan. Saudara, kita butuh Tuhan. Ya. Jadi adalah tidak bijaksana kalau kita berpikir uang dan kekayaan bisa bikin kita puas. Ya, bisa bikin kita bahagia. Enggak. Bisa, tapi sementara. Dulu waktu saya gak punya uang, saya berpikir kalau punya uang saya bahagia. Iya, tapi setelah saya punya uang lagi, sudah kebahagiaannya sudah hilang, beda lagi, sudah hilang. Dia cuma sementara, tidak bersifat kekal, awet. Katakan amin. Ada seorang, nih bicara saudari, ini cerita aja. Seorang anak Tuhan, pria, seorang laki-laki, dia bicara sama Tuhan. Dia tanya sama Tuhan begini, Tuhan, berapa lamakah waktu 1000 tahun di hadapanmu? 1000 tahun di hadapanmu itu berapa lama? Tuhan jawab, anakku, waktu 1000 tahun itu hanyalah 1 hari. Betul ya? 1000 hari buat kita, 1 hari sama Tuhan. Lalu dia nanya lagi saudara, padahal dia udah tahu ayatnya kan 1000 tahun ya 1 hari ya di mata Tuhan. Lalu si laki-laki ini nanya lagi, Tuhan, berapakah nilai dari 1000 miliar di hadapanmu?
Tuhan jawab, nilai 1.000 miliar di hadapan Tuhan itu hanya 1.000 rupiah saja di mataku, katanya. 1.000 tahun 1 hari, 1.000 miliar 1.000 rupiah. Jadi si laki-laki ini saudara jahil. Dia bilang, Tuhan, aku gak minta banyak-banyak harta, aku minta 1.000 bayi di hadapanmu. Tuhan jawabnya apa? Kau tunggu 1 hari. Kau tunggu 1 hari. 1.000 tahun. Jadi bukan berarti kita tidak boleh minta kekayaan gitu saudara. Jadi dimotivasi hati si laki-laki ini, dia sudah tahu saudaraku. Ya kan, Tuhan tahu isi hati kita. Ya kan, dia mau 1.000 miliar. Kan cuma 1.000 kan uang kecil ya Tuhan kan. Iya, uang kecil. Prinsip yang ketiga, fokus kepada orang. Hidup kita nih fokus kepada orang, bukan pada kekayaan. Kata amin. Kita gak akan pernah bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Kalau kita tidak bisa mengasihi manusia yang kelihatan. Kata amin saudaraku, ya kan? Jadi Tuhan mau, tanda kita mengasihi Tuhan adalah kita harus mengasihi orang. Katakan amin, yang kelihatan. Jadi fokus yang Tuhan mau adalah fokus hidup kita adalah ayo mengasihi Tuhan dan mengasihi semua orang. Bukan mencintai, fokus kepada apa? Kekayaan. Katakan amin. Ya, Amsal 15 ayat 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa loba akan keuntungan gelap. Loba itu maksudnya serakah. Menginginkan sampai berlebih-lebihan akan keuntungan gelap. Mengacaukan rumah. Kemarin saya udah ngomong ya, saudara. Seorang penjudi, kalau saudara suka judi, kalau saudara berjudi, yang saudara inginkan kan menang dari judi. Ini artinya, uang itu adalah uang apa saudara? Uang yang tidak diberkati. Dan itu akan mengacaukan rumah tangga kita, keluarga kita. Masa mau makan uang yang tidak diberkati? Atau dijadiin satu dengan uang hasil kerja keras yang diberkati oleh Tuhan. Itu akan jadi gak diberkati. Itu akan dampaknya kacau keluarganya. Apa loba? Loba keuntungan gelap itu bisa ada hasil judi. Apalagi sudah hasil pemerasan. Hasil penipuan. Utang, orang utang gak bayar kita ambil. Nah ini akan mengacaukan rumah tangga. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ya, jika kita mengasihi Tuhan dan mengasihi semua orang, kita akan menggunakan uang dan kekayaan untuk apa? Mengasihi Tuhan dan semua orang. Katakan amin. Kalau kita fokusnya orang, kita akan pakai uang untuk mengasihi orang. Tapi kalau kita cinta uang, saudara, pengejaran hidup kita hanyalah uang dan kekayaan, maka pada akhirnya kita akan memanfaatkan orang supaya bisa dapatkan uang dan kekayaan. Wah ini dia pasti berani untuk apa saudaraku? Putuskan hubungan supaya bisa dapat uang itu. Banyak. Lupa gitu dengan segala kebaikan orang. Kita bisa lupa dengan kebaikan orang yang pernah nolong kita. Yang pernah hadir pada waktu masa kita sulit. Saudaraku, itu bisa lupa. Karena apa? Orientasinya adalah uang. Uang dan harta kekayaan itu tidak akan pernah bisa mengatasi hubungan yang tidak berbahagia. Saudaraku, contoh aja saudaraku. Ya kan, ada banyak istri bilang, kan kalau suami istri hubungan tidak bahagia. Banyak istri berkata, bukan uang yang aku mau kau kasih. Tapi juga istri yang gak punya uang pun, ya kan, kasih uang pun tidak berbahagia juga. Poin yang saya mau ngomong adalah bahwa ada kasus tertentu, saudara, ya kan, dia pikir dengan uang aja, tanpa ini kan, istri bisa ngatasi hubungan yang, wah dia bebas hubungan dengan siapapun yang lakinya, wah yang penting aku kasih uang, nggak bisa atasi itu, saudara. Atau anak, hubungan yang tidak baik dengan anak, nggak bisa. Uang gak bisa ngatasi. Tetapi hubungan yang akan membawa kita kepada kepuasan dan kebahagiaan. Katakan amin. Hubungan.
Jadi fokus mengasihi Tuhan dan semua orang, bukan cinta uang dan Yang keempat, prinsip keempat kita akan belajar saudara, yaitu apa? Perhatikanlah yang tidak kelihatan. Yang kekal, bukan yang sementara. 2 Korintus 4 ayat 18, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, Tuhan Yesus berkata, apa gunanya? Ya, seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Saudara perhatikan sini, kehidupan kita di bumi hanyalah sebuah titik kecil di layar keabadian atau kekekalan. Jadi kita perlu menyadari bahwa ada banyak hal yang akan terjadi daripada sekedar kejadian saat ini. Maksud saya begini saudara, coba kita bandingkan, Alkitab kan bilang umur kita berapa? Alkitab katakan 70 kalau kuat 80 tahun. Saudara, jika kita mengalokasikan saudara 10 tahun per hari. Dengan 6 hari dalam seminggu. Ya kan? 1 minggu berapa hari? 7 hari. Anggapkan 70 tahun sebenarnya umur kita. Ya, 10 tahun untuk hari Senin. 10 tahun untuk hari kedua untuk hari Selasa. Jadi bisa kalau saudara berusia 30 tahun, nah udah masuk hari Rabu tuh. Saudara udah 30 tahun, yang sudah 40 tahun itu masuk hari apa? Hari Kamis. Hah? Yang usianya 50 sudah masuk hari apa? Hari Jumat. Yang umurnya 60, nah masuk Sabtu itu. Sudah weekend itu. Sudah akhir pekan itu kan. Nah kan batasnya kan 70 tahun kata, kalau kuat 80. Saudara bisa mengerti maksud saya? Amin. Kalau saudara yang udah usia 70 tahun itu udah hari Minggu loh. Udah hari Minggu. Ya. Ya kan? Beberapa di antara kita sudah jalan ini hidup. Nah pertanyaannya gini, kadang sekarang kita pikir nenek aku, kakek aku sudah berusia lebih daripada 70-an tahun. Jadi mereka tuh hari apa Pak? Saya mau kasih tahu saudaraku ya. Terkadang Tuhan memberikan kita hari libur tambahan. Ya dah, kasih hari libur tambahan. Sekalipun kita mendapat waktu tambahan. Mungkin untuk tambahannya hari Senin, betul gak? Kalau hari Senin lagi apa? Balik ke Senin lagi 80, betul gak? Atau tambahannya hari Selasa 90. Atau tambahan paling banter hari Rabu. Tambahan Rabu kedua. Ngulang Rabunya enggak sekali, tapi 2 kali. Jarang itu ya. Rabu-abu. Saudara bisa ngerti? Namun tetap saja bahwa hidup kita hanya sekejap mata di dalam bentangan layar kekekalan. Saya pernah kasih contoh, saya bikin tali sepanjang-panjangnya saya bikin, lalu di ujung tali itu saya cat warna merah. Jadi itulah hidup kita, yang warna merah itu, yang cuma segini. Tapi yang putih, yang panjang, itulah kekekalan kita. Jadi kalau kita cuma perhatikan yang cuma yang merah doang, wah hidup mau dihabisin di situ. Sampai lupa sama kekekalan, lupa sama Tuhan. Bodoh. Saya harap kita harus hidup bijaksana. Katakan amin. Yang prinsip yang kelima, apa saudara? Jadilah pemberi yang murah hati. Saudara mau ikutin ketetapan yang 10 ini, amin? Ya. Yang prinsip yang kelima adalah jadilah pemberi yang murah. Mengapa Tuhan Yesus berbicara tentang Tuhan Yesus banyak berbicara tentang memberi? Karena saudara, memberi itu adalah obat penangkal dari segala ketamakan. Katakan amin. Cenderung nih diri kita nih tamak. Ujungnya kita suka curi apa yang bukan milik kita. Saudaraku, ya kebiasaan itu daging itu suka curi.
Tapi Tuhan mau ajar kita untuk memberi. Berkorban. Katakan amin saudara. Makanya diaturlah sama Tuhan. Saudara, bawa buah sulung. Bawa persembahan persepuluhan. Bawa korban persembahan ucapan syukur. Tujuannya adalah apa saudara? Untuk mematahkan roh tamak dalam diri kita. Saudaraku, Tuhan berkata dalam Kisah 20 ayat 35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita baca dari awal yuk. Dalam segala sesuatu telah kuberi contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan apa? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Katakan amin. Ya, ada kebutuhan besar di gereja kita ini. Ada kebutuhan besar di gereja kita. Ada kebutuhan besar di masyarakat di sekitar gereja kita. Ada banyak kebutuhan besar di dunia ini. Dengar baik saudara. Kalau kita bisa lebih hemat lagi. Lebih sederhana lagi. Agar ada banyak orang yang bisa dipermudah hidupnya lewat pemberian kita. Saya berpikir ini adalah satu keputusan dan tindakan yang keren. Katakan amin. Katakan amin. Saya tersentuh dengan kesaksian seorang hamba Tuhan. Dia berkata begini. Waktu anak-anak saya masih kecil. Saya kasih tiap anak-anak saya. Dia punya anak berapa? 3 orang. Dia bilang, setiap anak aku kasih 3 kaleng. 3 kaleng. Kaleng pertama saya tulis namanya giving. Kaleng kedua saya kasih nama saving. Saya tulis. Kaleng ketiga saya tulis living. Giving, saving, living. Saya kasih mereka, ya kan, seminggu sekali uang jajan. Saya ajar mereka. Ya kan? Kalau uang jajan yang kamu pakai ini kan uang jajan bukan uang makan ini. Dia makan di rumah. Semua hidup di rumah itu uang untuk dia. Dia bisa pakai. Dia bisa taruh di kaleng giving untuk memberi ke gereja, memberi kepada anak-anak kecil. Ya kan? Atau dia taruh ke saving. Itu saving nanti sudah banyak masukin ke bank. Atau untuk dia hidup, untuk jajan dia aja, untuk diri dia sendiri. Saya ajar mereka. Ya kan? Yang giving itu benih. Buat kamu akan besar. Ya, giving itu adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya kan, akan menimbulkan sukacita buat hidup kamu. Kalau saving itu akan menimbulkan damai sejahtera. Karena ini untuk masa depan kamu buat perencanaan untuk masa depan. Tapi kalau kamu living, itu akan menciptakan kebebasan buat kamu. Saya bisa ngerti, katakan amin. Karena dari kecil dia bilang, saya lihat anak saya sekarang sudah ada anaknya. Anak-anak yang sangat diberkati walaupun bukan hamba Tuhan, tapi melayani cara luar biasa. Saudaraku diberkati dan terus memiliki kebiasaan ada giving. Yang mana untuk diberi, yang mana untuk di-saving, untuk disimpan, yang mana untuk dia pakai. Hidup tuh harus ada kayak gitu. Harus ada yang bisa diberikan. Tidak semua harus untuk hidup kita. Untuk diri kita. Kalau saudara mau ikutin ketetapan yang ke-10. Ya, belajar untuk bisa membedakan mana giving, mana saving, mana untuk living. Prinsip yang ke-6, saya mau yang terakhir saudaraku. Yaitu apa? Temukan makna hidup dan rasa puas. Di dalam siapa? Kristus. Hanya dalam Kristus saudaraku. Ya kan? Nah, saya ingin satu hari saudara, saya dengar lagi satu hamba Tuhan. Saya suka dengerin khotbah saudara. Satu hamba Tuhan bilang begini. Dari 12 murid Yesus, cuman 1 ya yang menemani dia sampai di kayu salib. Namanya siapa? Yohanes. Kalau itu bukan karena memang dia mau. Itu pasti karena Tuhan itu sudah mengundang 12 orang itu. Tuhan mengundang. Kalau tidak ada, dia bilang gitu, Tuhan udah mengundang. Tapi yang menanggapi undangan itu adalah siapa?
hanya Yohanes. Itu istilah untuk bisa sampai dekat melihat. Kalau kita bisa melihat penderitaan Tuhan dan mengalami turut menderita karena Tuhan, itu pasti kasih karunia. Petrus berkata itu kasih karunia. Itu undangan, saudaraku. Kalau kita bisa dapat undangan dari Tuhan dan kita responi itu, saudara, saya yakin saudara akan mengalami yang namanya kepuasan dan kebahagiaan. Saya tahu Tuhan undang saya jadi hamba Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan dulu, masih muda, dalam pekerjaan, dalam segala macam kegiatan. Tuhan undang saya, panggil saya. Ayo ikut aku, ayo layani aku. Saya melihat puas benar. Kebahagiaan sejati saya melihat ketika saya bisa melayani Tuhan. Melihat orang-orang yang kan bisa masuk hadirat Tuhan lewat doa pujian penyembahan. Ya kan, saya bisa mengajar orang-orang dan melihat orang-orang diubahkan hidupnya. Percaya Tuhan, disembuhkan, diubahkan, diberkati dan lain sebagainya. Wah, kepuasan sekali. Dan terus diberikan kesempatan untuk memikirkan, ya kan, kehidupan yang lebih baik bagi banyak orang. Kehidupan terus pikirkan gimana caranya untuk dia bisa lebih baik lagi. Secara rohani, secara pendidikannya. Supaya Anda terus pikirkan itu. Ketika saya dapatkan kepuasan, itulah kepuasan dalam Kristus. Katakan amin. Hidup yang bermakna. Selalu mikir, bukan aku dapat apa, kok orang gak perhatiin aku ya. Sekarang udah gak ada yang perhatiin aku lagi ya. Aduh, tahu gak sih aku lagi saya pernah waktu saya sakit, saudaraku. Pernah waktu saya sakit di rumah sakit. Saya udah tahu kenapa kok tidak ada satupun yang besuk saya. Waktu itu saya bilang, kan lemah. Kok gak ada yang perhatiin aku ya? Gak ada yang besuk. Saya punya wakil-wakil gak ada yang datang. Full timer gak ada yang datang. Di situ Tuhan bilang, ya kan? Ayo fokus hidup kamu bukan untuk minta diperhatikan. Minta dibesuk. Tapi pikirkan, perhatikannya untuk ke Tuhan dan jiwa-jiwa. Itu kepuasan sejati. Kalau kamu hanya puasnya untuk diperhatikan, dipilihkan segala, menerima satu. Iya oke, orang beri kita harus terima. Saudaraku, oleh karena itu Daud, saudaraku, seorang yang ditemukan Tuhan. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia tulis satu mazmur. Ini mazmur yang selalu saya bacakan. Saudaraku, yaitu mazmur 65 ayat 5. Apa saudara? Berbahagialah orang yang engkau pilih. Dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran. Baca yang keras, 1, 2, 3. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Di baitmu yang kudus. Kenyang, kita bisa puas. Kapan? Ketika kita menerima undangan dan kita tahu. Kita responi undangan itu. Undangan Tuhan itu apa saudaraku? Yaitu mendekat untuk diam di pelatarannya. Menikmati saudara kebaikannya. Pasti setelah itu dia akan berikan kita penugasan. Layani. Layani semua orang. Layani, pikirkan untuk kebaikan. Harapkan sesuatu yang baik. Ya kan? Untuk banyak orang. Itulah kasih agape. Saudara kan? Mazmur 22 ayat 27. Ini masih tema kita tentang rendah hati. Orang yang rendah hati akan apa saudara? Makan dan kenyang. Ini bicara tentang kepuasan hidup. Ini bicara tentang kebahagiaan ketika kita belajar rendah hati. Katakan amin. Kita sudah belajar apa arti rendah hati menurut Alkitab. Saudara, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Kita tidak akan pernah menemukan kepuasan dan kebahagiaan melalui kita pakai istilah bahasa Inggrisnya gampang. P pertama, possession. Kepemilikan, harta kekayaan. Kita nggak akan pernah bisa menemukan kepuasan lewat pleasure, kesenangan, pesta pora, ya kan? Dan power, kekuasaan, tetapi hanya melalui apa? Purpose. Katakan purpose. Purpose apa? Tujuan.
Kepuasan dalam hidup itu datang melalui apa? Persetujuan. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Melayani semua orang. Selalu memikirkan, mengusahakan yang terbaik untuk semua orang. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Saudara akan mengalami kepuasan itu. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa, saudaraku. Yesus, kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Kau berarti bagiku. Kali kami akan perjamuan kudus, kami ingat Engkau mengundang kami Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan, untuk bisa menikmati kebaikan-Mu dan kenyang dengan segala yang baik. Dan Tuhan, Engkau akan terus limpahkan ya Tuhan rasa puas ini Tuhan, ketika kami mau mengambil keputusan untuk melayani semua orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh membangun, memberitakan, menyelesaikan amanat agung. Banyak orang menjadi murid Tuhan, diselamatkan dan menjadi murid Tuhan. Pakai hidup kami semua. Kami tidak lagi orientasi ya Tuhan kepada materi. Kami tidak menginginkan apa yang bukan milik kami atau hak kami Tuhan. Tapi kami mau mempercayakan hidup kami kepada pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dan kami mau menghormati kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan itu dalam loh hati kami. Biar segala roh keserakahan kami patahkan dalam nama Yesus. Biar Engkau berikan kemurahan hati Tuhan. Kerelaan untuk korban. Kerelaan untuk berkorban, untuk melayani. Untuk bisa menundukkan diri ya Tuhan kepada segala ketetapan. Terima kasih banyak Bapa. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Cawan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang menerangkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Yesus Kristus, persoalan yang masih pada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput sang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.